الله أكبر الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر walillahil hamd. Aidin dan aidat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sanggup membuktikan diri kita pada waktu yang telah diizinkannya dan yang telah ditetapkannya, di mana kita menjadi ibadullah, menjadi hamba Allah yang memancarkan, memanahkan syiar-syiar agama Islam. Dan pada pagi hari ini adalah bukti syiar yang kita baktikan, kita persembahkan ke hadirat Allah Azza wa Jalla. Syiar-syiar agamanya, cara-cara merawatnya, dan cara-cara kita melambungkan kemuliaan Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wal kitabil ladzi nazala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhir, maka barang siapa yang kafir kepada Allah, mengingkari malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya, dan hari kemudian, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Khatiman yang berbahagia, betapa ayat yang tadi dibacakan itu adalah sebuah pembatasan, di mana kita berada di dalam batasan-batasan syariat Allah untuk tetap dalam keadaan beriman, baik pagi maupun petangnya, malam maupun siangnya. Oleh karenanya ikhwatu iman, kita alhamdulillah di setiap saat diajari oleh sistem teologis dalam Islam yang mulia, dan sistem teologis ini sulit akan mendapatkan bandingnya. Maka dalam rangka untuk memelihara fungsi hifdzun nas dan hifdzuddin, yaitu memelihara diri-diri kita, dalam saat yang sama kita pun diperintahkan untuk hifdzuddin, seperti yang kita lakukan sekarang ini dalam rangka memelihara agama kita. Walaupun tidak mudah dan tidak gampang kita melewati saat-saat sekarang ini, di mana kasus yang disebut wabah tengah melanda di sekeliling kita. Allahu akbar Allahu akbar. Maka dengan demikian pula kita tidak kehilangan gaya, tidak mati gaya dalam keadaan apapun, mau di dalam mau di luar, kita tetap dalam keadaan cerdas, kritis, dan kita yakin bahwa ini adalah sesuatu yang merupakan bagian dari ijtihad kita. Agama diciptakan untuk memelihara kita supaya akal kita tetap hidup. Dan juga kita tahu bahwa fungsi yang kelimanya adalah hifdzul mal. Agama itu adalah untuk memelihara harta. Maka sudah jelas dalam hal ini perpindahan harta itu sudah jelas jalan-jalannya. Oleh karenanya sudah begitu mudahnya ajaran ini buat kita, maka bagi mereka yang menyengaja diri memilih jalan-jalan di luar Islam, maka tentu Allah tidak akan membiarkan hal ini begitu saja. Allah akan memberikan ancaman bagi mereka. Mudah-mudahan kita tidak tersesatkan oleh kebanyakan perkataan manusia, diberikannya kita petunjuk
Kalau kita tetap memilih jalan kebatilan, jalan kesesatan, Allah ancam. Wa in tatawallau yastabdil qauman ghairukum tsumma la yakunu amsalakum. Jika kamu berpaling, niscaya Allah akan menggantimu. Demikian ancaman Allah. Diganti kita ini dengan umat yang lain. Itu mudah saja buat Allah. Dan mereka yang akan mengganti kita itu tidak seperti kita, kata Allah. La yakunu amsalakum. Bersikaplah dalam pilihan kata yang kedua. Jadilah kita umat yang dimisalkan oleh Allah tadi, yang lebih baik sebelum kita dihabiskan. Makanya tentu kita akan meraih keamanan dengan pola iman dan Islam untuk mengecek fungsi nahi mungkar yang Allah bebankan kepada kita, agar kita tidak diganti, tidak dimusnahkan oleh Allah begitu saja. Innan nasa idza ra'au al-munkara falam yughayyiruhu. Sesungguhnya manusia itu apabila mereka melihat kemungkaran lalu mereka tidak yughayyir, tidak merubahnya, tenang-tenang saja, yaushiku an ya'ummahumullahu bi'iqab, maka hampir sekali atau pasti saja Allah meliputi mereka, melingkupi kita dengan siksa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka disambungkan juga dengan sebuah riwayat di mana ada sebuah pertanyaan dari salah satu istri Rasulullah, dari Zainab. Qila, ditanyakan oleh beliau Zainab radhiyallahu anha, anahliku wa finas salihun, apakah kami akan dibinasakan padahal di tengah-tengah kami ada orang-orang soleh ya Rasul? Oh la. Rasulullah menjawab, na'am, iya. Idza kasrul habar, kalau yang banyak di antara kalian itu yang banyak buruknya. Makanya dalam posisi ini luar biasa kabar dari hadis Rasulullah ini. Ambillah posisi di mana kita tidak berada dalam kebanyakan yang tadi diancamkan Rasul. Kita tidak melakukan fungsi sosial kita untuk mensolehkan umat ini. Paling tidak di keluarga kita, janganlah kita menjadi orang tua atau laki-laki atau bapak-bapak yang dayus, yang membiarkan adanya kemungkaran di rumah kita, di depan mata kita. Kita tidak bisa membiarkan kemungkaran. Lakukan semampu kita agar kita tidak diancam dalam ancaman yang tadi sudah Allah katakan, dimusnahkannya kita. Sebetulnya persoalan kematian yang melingkupi kita setiap hari ini kita lihat, saksikan banyak. Itu bukan persoalan yang kemudian kita bisa lari daripadanya, tidak bisa. Soal kematian itu sudah dituliskan oleh Allah pada diri kita masing-masing. Namun yang penting, apakah ketika dalam kematian itu kita itu berpegang pada orang yang memuliakan agama Allah, maka jangan sampailah terpalingkan itu alarm sistem kita menjadi tumpul ketika bertemu dengan gelimang harta yang tidak seberapa. Bisakah kita lebih hebat dari Qarun? Mau permisalan seperti apa? Apakah seorang teknokrat di antara kita lebih hebat dari Haman? Tidaklah mungkin. Itu adalah prioritas dari sebuah contoh yang Allah hadirkan untuk kita tidak menjadi seorang pecundang selama kita hidup yang pendek ini. 90 tahun paling hebat, 80, 50 juga untung-untungan sekarang ini. Jadi bukan persoalan kematian yang kita lari daripadanya, bukan. Karena kita tahu kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati, mau nanti ataupun sekarang. Jadi bukan persoalannya, bukan di situ, bukan masalah matinya. Ya. Dan kita tahu mati itu adalah persoalan sebentar, lebih tipis dari kulit bawang atau lebih tipis lagi dari itu. Kita sulit membuat perumpamaannya. Yang pasti kita akan dipertemukan nanti di yaumil qiyamah. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Ini poinnya. Dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasan kita yang sekian tahun yang pendek ini. Pendek.
pendek betul. Famun zuhziha anin nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa menjauhkan diri dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh keberuntungan, kemenangan. Jadilah kita pemenang. Buktikan. Kurban taqarrub adalah fungsi di mana kita mendekatkan diri kepada Allah. Ambil bagian hari ini, jangan lewatkan sampai hari tasyrik nanti. Berniatlah untuk jangan mati paling tidak sampai hari tasyrik nanti. Lukiskan dengan lukisan-lukisan amal yang dahsyat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tidak bisa panjang lebar apa yang disampaikan pada pagi hari yang indah. Kita masih dipercaya, tapi kita mohon ya Allah, jangan matikan kami dalam keadaan kesesatan. Jangan matikan kami dalam keadaan lalai ya Allah. Matikan kami dalam keadaan berserah diri. Tidak cukup, orang di sekitar kita banyak wafat. Itu semuanya nasihat. Kematian adalah, kalau kita tidak sempat mengambil pelajaran dari itu, sungguh kita orang yang celaka dan rugi. Para aidin dan aidat, mudah-mudahan kita termasuk orang yang banyaklah beristighfar, banyaklah bertakbir, membesarkan nama Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmati istaghi ahli halim wa la tahilni sya'an kullahu amran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.